kenapa motor 2 tak dihitung saat penghitungan kompresi itu ngitung cc motornya dihitung dari tinggi lubang buang, karena motor 2 tak ini kompresi mulai bekerja itu saat piston melewati exhaust lubang buang. Nah, jadi keliling ke sini itu baru dia mulai kompresi mulai bekerja. Jadi kalau dari bawah kan masih banyak lubang-lubang tuh, pasti kan otomatis dia dia bocor, dia ke sana, lari-lari ke sana sini. Nah, saat melewati exhaust inilah dia mulai fokus untuk pengompresian bahan bakar. Jadi kenapa untuk motor 2 tak ini tidak seperti motor 4 tak, kalau ngitung kompresi langkahnya ya dihitung dari langkah dari kruk as, bukan dari lubang buang. Kalau 2 tak itu dihitung dari tinggi lubang buang. Nah, itu saja untuk bagian kompresi. Lalu kita balik lagi ke bagian head. Nah, untuk teman-teman yang nanti bakal buat atau mau ngikutin spek yang seperti saya kasih tahu ini, biar nggak bingung gini. Untuk tinggi exhaust 31 lebar 40 di blok yang sudah saya buret itu, untuk ngolah headnya gimana. Nah, karena ini saya dapatnya headnya sudah pernah dipapas, jadi ini saya buat ukurannya dan saya hitung kompresinya, dan ternyata ketinggian. Lalu ini saya kerok lagi dumnya, barusanlah ketemu kompresi yang saya inginkan, yaitu 7,6. 7,6 itu sudah pas menggunakan Pertamax biasa atau Pertamax turbo. Jika kita suatu saat atau pas lagi di tempat yang nggak ada jual bahan bakar, adanya cuman eceran Pertalite, masih bisa kita gunakan. Kalau untuk sebenarnya yang mudahnya, jika head ini masih standar, itu head itu hanya perlu dipotong 1 mili, dipapas 1 mili, lalu nut ini didalamkan 0,5 yang ngikutin lagi standarnya. Nah, lebar squeeze-nya ini 6 mili, miringnya 13 derajat. Nah, bagian dumnya sini hanya diamplas saja, nggak usah dibubut. Nah, maka ketemulah kompresi yang bakal sesuai dengan blok yang sudah kita buat tadi, yaitu nggak sampai 8, di bawah 8, yang jelas sekitar 76 atau 77. Saya biasa buat begitu. Jadi kalau memang head itu bahan standar, saya nggak pernah buret lagi karena sudah dilapas 1 mili, nutnya dibikin 0,5, squeeze-nya lebarnya dibikin 6 mili, miringnya dibikin 13 derajat, dan ini diamplas pun ketemu kompresinya sudah segitu. Karena enak patokannya dari head standar. Jika headnya nggak standar, ya mau nggak mau kita bikin dulu sesuai dengan yang tadi, kemiringan, lebar, dan dalam nutnya, lalu kita ukur kompresinya. Kalau nggak ketemu, ya mau nggak mau kita ngedalemin si dum ini tadi, kita amplas lagi atau kita bawa ke tukang bubut, suruh kerok lagi dumnya, lalu kita buret lagi, ya berulang-ulang sampai ketemu, benar-benar ketemu kompresi yang kita inginkan. Jangan sampai karena kita nggak mau capek bolak-balik tukang bubut, kita hanya sekali kerok, langsung kita kerok banyak, pas diburet ternyata kelabasan atau kompresinya terlalu kerendahan. Kan kayak gitu malah susah sendiri kitanya. Kalau memang kita mau potong lagi bloknya buat ngejar kompresi, malah nanti headnya terlalu tipis kalau buat harian kan. Enak juga, nanti otomatis ini lebih dalam lagi, lubang busi ini kepotong, busi ganjel-ganjelan. Kecuali kalau untuk kompetisi ya nggak masalah, tapi kalau untuk harian saya sarankan lebih baik sedikit-sedikit saja, nggak apa-apa kita bolak-balik ke tukang bubut. Kalau memang nanti sudah ketemu hasilnya segitu, ya kalau besok-besok nggak mau ribet, kita ukur lagi blok tadi kira-kira dipapas berapa mili, ininya kita ukur sesuai lebar dan miring squeeze-nya, dalam nutnya, lalu ininya ya kita ingat-ingat dipotong, di keroknya berapa mili. Nanti pasti bakalan ketemu lagi kompresi yang seperti kita buat yang sebelum-sebelumnya. Oke, untuk bagian head sudah semua, sudah saya jelaskan mendetail. Lalu
kita lari ke blok dulu. Nah, khusus untuk ninja ya, dan ya motor-motor 2 tak lainnya yang mungkin memiliki lubang bagian sini yang seperti seperti super kip, lubang super kip. Nah, kenapa kalau ninja itu kompresinya 2 tak ninja kompresi bisa lebih tinggi daripada motor 2 tak lainnya? Karena begini logikanya. Saat pengompresian bahan bakar, saat piston sudah melewati tinggi lubang exhaust. Nah, ini kan lubang super kip ini juga kan tingginya kan hampir sama, malah kadang-kadang lebih tinggi lubang super kip dibanding lubang exhaust. Kalau lubang super kipnya ini lubang exhaustnya ini masih sekitar 29 atau 30, jadi dia otomatis lebih tinggi si lubang super kip ini. Jadi saat pengompresian, bahan bakar yang bocor, yang kebuang tuh banyak, jadi kompresi itu nggak terlalu padat, terhitungnya nggak terlalu padat, jadi karena banyak pembuangan. Makanya kalau ninja ini kompresinya bisa lebih gede daripada motor 2 tak lainnya. Bahkan kalau ini untuk bahan bakar yang bensol bisa dia sampai kompresinya sampai 9, 95, bahkan 10 pun dia nggak jebol. Karena saya udah pernah coba motor ninja, saya kasih kompresi 10, dia nggak jebol, cuman ya setelannya pasti udah acak-acakan, udah nggak jelas. Oke, untuk bagian blok kurang lebihnya seperti itu tadi. Nah, lalu kita lari ke bagian membrannya. Nah, membran ini standar, cuman saya modif seperti ini, saya ganjel, besinya ini saya potong. Kenapa saya potong si besi ini? Karena saat masih ada besi, otomatis saat lidah membran ini membuka, dia ada dibatasin. Jadi dia nggak bisa membuka luas, nggak bisa pol bukanya. Dia dibatasin oleh plat besi ini, makanya kita potong. Nah, kalau kita potong lalu kita nggak kasih ganjel lagi, lidah membrannya standar lagi kita potong, otomatis dia keempukan karena dia ngebukanya sangat tinggi sekali, sangat lebar sekali. Makanya kita ganjel lidah membran lagi, nyamain lubang ini. Ini kan ada karet, nah kita samakan saja dengan karet itu, press, atau kalau memang mau diukur dari sini ke sini, ini adalah 17 mili, ukurannya adalah 17 mili si ganjel tadi. Kenapa 17 mili? Karena saya udah coba dari yang 12, dari yang 13, 14, 15, 17, bahkan sampai 20 saya pernah ketemu hanya di 17. Bahkan untuk motor kompetisi Ninja Frame saya pun menggunakan kalau nggak 17 ya 18, tergantung kompresi yang saya gunakan. Karena ini bolak-balik sama, ganjelannya sama. Kenapa diganjel-ganjel seperti ini? Karena begini logikanya. Membran ini kalau di motor 4 tak itu terhitungnya sama saja seperti noken dan perklep. Kalau dia membran ini ngebukanya lebar, otomatis mesin lebih jerit, sama seperti noken as pun seperti itu. Kalau dia lebih tinggi, klepnya bukanya lebar, dia motor lebih teriak. Cuman kalau dia empuk, atau kalau di motor 4 tak klepnya itu empuk, otomatis dia bakal ngeprak. Saat RPM tinggi dia bakal ngeprak. Jadi banyak bahan bakar yang nyembur dari karburator keluar. Ya otomatis motor itu teriak tapi nggak jalan karena seperti berat malahan. Sama saja motor 2 tak pun seperti itu. Jadi kalau dia bukanya lebar terus dia empuk, atau dia istilah lama nutupnya lah, di lama nutupnya, nanti hasilnya bakal seperti itu. Motor teriak, power habis di bawah, pas RPM tinggi, saat dia RPM tinggi, powernya tinggi, dia nggak mampu lagi nih si membran ini nutup cepat, dia karena dia ngebukanya lebar jadi nutupnya pun lama. Jadi itulah motornya teriak aja dia, tapi nggak mau jalan. Nah itulah kenapa kita ganjel. Nah ganjel membran ini pengaruhnya, semakin kita tinggi ganjel membran ini,
itu semakin motornya berat. Bawahnya berat, tenaganya nyimpan untuk di atas. Jadi kalau yang mau uji coba atau riset silahkan kalian coba dari yang rendah lalu ke tinggi, atau dari tinggi ke rendah, sama aja. Nanti hasilnya pun bakal seperti itu. Kan pasti bakal paham sendiri motor, karakter motornya kayak mana, ganjelan sekian itu motornya seperti apa. Yang jelas intinya semakin tinggi ganjelannya atau semakin keras lidah membran motor, semakin loyo di putaran bawah, tapi motornya ngisi di tenaga atas karena tenaganya kesimpan untuk di putaran atas, jadi napasnya panjang. Kalau lidah membrannya empuk atau ganjelannya pendek, motor cepat teriak, ya cepat-cepat atasnya kosong malah atau kurang. Oke, untuk area membran seperti ini. Untuk bagian sininya kalau saya standar. Jika core harian saya masih bagian sininya standar, terkecuali untuk Ninja Frame standar dirubah lagi bagian sini, lubang sini ya, ikutin diameter karbu. Oke, untuk bagian membran sudah jelas, sudah saya jelaskan secara detail. Lalu tips lagi nih, untuk di bagian karbu, motor ini menggunakan karbu PWK KX yang KW nih, yang grade A. Saya sudah beberapa kali coba di motor 2 tak harian menggunakan karbu ini. Menurut saya ini awet kalau untuk di motor 2 tak ya kan, karena ada oli samping yang memasin skep, jadi nggak cepat hancur kayak kalau dipasang di motor 4 tak. Dan juga karbu PWK KX yang grade A ini settingannya menurut saya gampang, kita tinggal setting sepuyer beres. Cuman kalau versi saya biasanya nozzle-nya yang standar nggak saya pakai. Saya pakai nozzle dan jarum JJH yang keluaran dari merek Moto1, karena dulu saya coba beberapa merek yang lain lah, kan ada sih sekarang yang jual jarum skep JJH plus nozzle-nya, nozzle PWK yang ada ukuran lubang-lubangnya sekian. Nah itu saya ketemu enaknya waktu coba pakai Moto1. Nah jarumnya, emang jarum bawaan karbu ini udah JJH, cuman tetap saya ganti menggunakan Moto1. Nozzle-nya pun saya ganti menggunakan Moto1, keluaran Moto1 yang 18 volt. Jadi motornya lebih kering, karakternya lebih kering, jadi motor lebih enak dibawanya. Kalau motor setelan kering itu pasti lebih enak, lebih nyaman dibawa dibanding motor setelan basah. Nah saat melakukan setting di karbu ini, saya sarankan untuk spek motor yang seperti saya buat ini, yang ada di video sebelumnya, itu pertama kali coba kalian pasang pilotnya itu di angka 55, lalu main jetnya kalian coba di angka 120-an. Nah untuk karbu Keihin sendiri ini putaran idealnya, putaran angin ini, misalkan kita nolkan seperti ini, 0, kita tutup sampai habis. Nah sudah pol, itu maksimal untuk setelan karbunya supaya ketemu enak, itu maksimal 2 putaran. Jadi titik yang atas ini nanti 1 putaran itu ketemu lagi titik yang atas, jadi begini. Nah ini 1 putaran, 2 putaran seperti ini sampai ketemu lagi. Nah ini 2 putaran. Kalau untuk karbu Keihin saya sarankan, keluaran Keihin ya, itu saya sarankan maksimal 2 putaran. Jadi untuk ukuran spoiler tadi, pilot jetnya 55, main jetnya 120, kalian coba di 1 putaran. Kalian coba di 1 putaran, nanti coba kalian tinggikan RPM-nya, motor posisi hidup. Nanti kalian kira-kira motor itu kurang gede pilot jetnya atau main jetnya, digeber motornya, di belayer sampai mentok gasnya sedikit tahan,
atasnya kira-kira bersih atau gimana ya. Kalau motor kekeringan kan atasnya tuh teriak dia nggak mau turun, jadi RPM tuh ngelangking tinggi terus, kayak powernya masih pengen keluar tapi kayak apa ya, kayak ketahan. Seharusnya kalau motor yang setelannya pas, motor 2 tak ini, begitu RPM motor kita geber sampai full, nanti dia pas posisi gas itu full, motor teriak, kalau kita tahan dia malah sedikit drop. Nah kalau misalkan kira-kira atasannya masih kering, coba kalian naikkan lagi main jetnya atau pilot jetnya ya, kalian aturlah. Jadi jangan banyak-banyak, misalkan kalian coba dulu naikkan main jetnya di 125, nanti kalau coba di setting digeber setengah gas, ya paham, kalian pasti paham ciri khas 2 tak kalau dipantang gasnya sedikit kan, motornya RPM dan torsinya nyampur udah mau naik itu, kira-kira di situ dia udah enak, tapi digeber lagi pas posisi mentok atau posisi gaspol, ternyata atasnya malah kebasahan. Ya, coba kalian otak-atik lagi, kalian turunin main jetnya, atau nanti yang kalian naikkan pilotnya, otak-atik seperti itu. Minimal untuk putaran angin ini di karbu keihin ini 1 putaran. Jadi kalau 1 putaran jadi si titik atas ini kita puter, nah ketemu titik ini lagi, itu setelan karbu udah enak, digeber nyampe mentok gas, pokoknya atas enak, atas nggak kekeringan, nggak kebasahan, bawah juga enak, ya udah itu berarti udah ketemu segitu. Nah, kalaupun memang kalian mau coba lagi terus, kalian puter di 2,5 terus motor udah ketemu enak setelannya, ya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai di bawah 1 putaran. Jadi minimal 1 putaran, maksimal 2 putaran untuk karbu tipe yang keluaran keihin. Kalau untuk karbu yang keluaran Mikuni itu maksimal 1,5, jadi nggak boleh lebih dari 1,5 putaran, karena dia dibuka sedikit saja pengaruhnya sudah banyak untuk karbu tipe Mikuni ya. Jadi ini karbunya menggunakan PKKX 28 yang grade A, ini sudah bagus, saya sudah beberapa kali coba, mungkin adalah sekitar 10 kalian lebih saya pasang di motor orang untuk harian touring jauh-jauh, nggak ada trouble, nggak ada masalah. Mau filternya dibuka open filter ataupun dipasang filter tetap enak. Jadi setelannya konsisten, nggak berubah-berubah, nggak ngabur-ngabur, enak. Nah untuk motor yang saya buat ini, itu kenapa tinggi exhaustnya itu di 31, karena begini, jika motor Ninja ini part untuk sektor pengapainya masih menggunakan standar, itu kalau kita exhaustnya tinggi di atas 30, kan kalau kita naikin exhaust itu gunanya semakin tinggi exhaust, RPM semakin tinggi. Nah kalau semakin tinggi exhaust, otomatis kompresi harus semakin padat. Kalau nggak padat nanti dia malah legok motornya, ngok, karena kan exhaustnya tinggi, lubangnya semakin tinggi. Nah kalau udah seperti itu, exhaust tinggi, otomatis kompresi naik. Kalau udah ketemu seperti itu, nanti pengapian standarnya udah nggak bakal mampu, kurang gede pengapiannya untuk ngeladenin kompresi dan exhaust yang seperti itu. Karakter motor RPM-nya tinggi, jadi pengapian standar udah nggak bakal mampu lagi. Justru malah motornya nanti drop, pasti motornya drop. Untuk gigi 1 gigi 2 nya pasti drop, nanti untuk atasnya baru dia ngisi, jadi motor udah gak nyaman dipakai. Nah kalau mau kayak gitu ya oke lah, terus silakan yang coba mau ganti pengapiannya menggunakan diganti, atau kalau saya biasanya menggunakan Shogun Kebu, saya gunakan Shogun pengapiannya. Tapi kalau owner yang punya motornya punya duit lebih, ya boleh menggunakan BRT ataupun menggunakan CDI racing yang lain, atau bahkan menggunakan bawaan JetX, yaitu kode yang 1454, boleh, bisa. Lebih bagus lagi yang menggunakan pengapian AC, pengapian Ninja lama, itu lebih bagus lagi. Cuman kalau memang sektor pengapian masih standar, saya sarankan exhaust jangan lebih tinggi dari
30 maksimal 30. Nanti bakalnya motor nggak bakal enak kalau untuk exhaust tinggi seperti itu. Motor justru malah lembek atau lemes di bagian bawahnya karena pengapian nggak mampu dokrak RPM tinggi. Jadi begitulah logikanya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kalau ada yang mau tanyain, mungkin saya yang jelasinnya kurang detail atau nggak jelas, silahkan boleh kalian tulis di kolom komentar atau boleh WhatsApp saya, silahkan. Yang mau ditanyakan lagi, saya rasa cukup untuk beberapa tips untuk Ninja korek harian. Seperti inilah spesifikasinya mendetail bagian membran dan karbu dan kompresi seperti itu. Satu lagi tips untuk motor Ninja yang sudah di porting dan head-headnya udah mulai dipapas-papas, itu saya sarankan busi kalau bisa gunakanlah busi yang bagus ya. Kalau enggak yang standarnya Ninja ya minimal menggunakan NGK B9 ECS ataupun ya sekelasnya itulah. Jangan menggunakan busi-busi yang imitasi yang KW, yang merek-merek yang harganya 20 ribuan atau 15 ribuan. Takutnya nanti pas kalian namanya kita harian, kita touring, kita top speed di jarak 800 meter atau jarak 500, jarak sekilo, kita top speed gaspol, kadang-kadang busi seperti itu hancur, dia kebakar, nggak kuat. Jadi usahakan kalau bisa busi itu jangan yang jelek lah, yang standarnya, yang standar untuk Ninjanya yang kuat. Itu saja. Untuk spesifikasi motor ini saya kira sudah sangat detail sekali. Oke, terima kasih selama ini sudah mengikuti video-video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.